Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah psikologi positif dan organisasi. Pertama, kenalkan nama saya Firina Elvasinggalan Putri. Nama saya Raihan Rasimali. Nama saya Genia Zalanti. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang program kerja Sosiologi Festival 2022 di mana terjadi konflik antara anggota organisasi dalam menjalankan program kerja sehingga berdampak pada kinerja anggota lainnya. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara anggota organisasi. Kemudian juga ketidakseimbangan peran dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah contoh tempat kerja atau lingkungan kerja yang kurang positif. Yang positif itu lingkungan kerja yang positif itu seperti kita saling support antar anggota, antar atasan dan bawahan, dan memberi arahan kepada bawahan ketika mereka berbuat salah atau ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jadi atasan memberi petunjuk kepada bawahan-bawahannya. Tentang logo nih, dari divisi PDD itu dari kemarin udah minta kita buat bikin redaksi upload logo. Gimana, udah pada bikin belum? Aku belum tahu kak, aku baru tahu sekarang, terus tahu kakak. Emang kakak tahu? Nggak tahu, juga baru tahu sekarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterlibatan kerja positif. Keterlibatan kerja positif itu memiliki koneksi yang positif, di mana agar hubungan kerjanya terasa tidak sepi gitu, dan tidak merasa terisolasi. Nah, jaringan ini yang berenergi tinggi akan memberikan semangat juga untuk para pekerjanya gitu. Contohnya apa sih? Contohnya itu seperti sudah dikasih kepercayaan oleh leadernya untuk mengerjakan suatu tugas yang sudah diberikan, dimana nanti hasilnya itu bakal konsisten, loyal, dan tepat waktu gitu. Minta tolong dong bikinin caption buat besok, buat upload Kistar kita. Oh iya kak. Duh, maaf banget lagi. Kemarin aja nggak dikasih arahan. Terus ngerjain sekarang, maaf banget. Nah, selanjutnya kebermanfaatan kerja positif ini ketika kita merasa bahwa pekerjaan kita memiliki arti dan memberikan manfaat baik untuk diri kita dan orang lain. Hal ini dapat meningkatkan rasa puas dan motivasi dalam bekerja serta mengurangi stres dan kelelahan. Tidak seperti video pada sebelumnya, yaitu yang terinspirasi dari kejadian Sosiologi Festival 2022 di mana para anggota ini merasa malas untuk menjalankan tugas-tugas mereka karena mereka merasa tidak kurang dihargai dan tidak memberikan manfaat apa-apa. Mana nih anggota-anggotanya? Kita udah mau rapat loh, ini mau mulai. Nggak tahu nih, nggak ada yang izin di grup juga. Caption juga nggak bikin. Gimana nih divisi? Komunikasi positif atau hubungan timbal balik positif itu ketika orang lain memberikan kepada kita dan kita memberikan hal yang sama atau bahkan lebih kepada orang lain. Contohnya seperti ketika orang lain mengerjakan sesuatu dan kita memberikan apresiasi kepada mereka dan mereka melakukan pekerjaannya dengan lebih baik lagi, sehingga adanya hubungan timbal balik di situ. Nah, ini mengenai media partner mendingan 10 aja nggak sih? Cukup kan buat proker kita? Tapi masih kurang kak, kata kapalnya minimal 15. Terus gimana kak? Apa nggak apa-apa atau kayak gimana? Udahlah 10 aja udah cukup, itu mah udah nyebar kemana-mana. Terus ya udah kak, ya udah nggak apa kak, aku ngikut kakak aja deh. Selanjutnya itu pengambilan keputusan positif. Pengambilan keputusan ini dipertimbangkan dengan jelas dan mendapatkan kesimpulan. Beberapa realita pengambilan
keputusan ini tidak sama dengan yang lain gitu. Contohnya itu misalkan waktu seseorang lagi stabil atau emosinya lagi positif, jadi sebelum dia mengambil keputusan ini dia berpikir dulu, dipikirin matang-matang secara logika gitu. Kak, kesetaraan ini gimana Kak? Kapan kita mau hubungannya? Oh iya, kemarin Kapal bilangin gue buat ngasih tahu anak-anak, tapi gue lupa, gue sibuk, sorry ya. Ya, gimana dong? Ntar aja. Baiklah. Kepemimpinan positif ini dapat membantu mendorong perubahan ke arah yang lebih positif dalam organisasi atau lingkungan kerja. Nah, pemimpin yang positif akan memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kinerja. Pemimpin yang positif juga akan merespons perubahan dengan bijaksana dan membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Di contoh yang tadi, video sebelumnya itu tentang membantu para anggota divisi organisasi. Jadi dengan kepemimpinan yang positif, para anggota akan merasa didukung dan diberdayakan untuk mencapai potensi mereka yang terbaik sehingga dapat menciptakan perubahan positif dalam organisasi. Ini dilihat-lihat Mepan belum jalan-jalan gimana? Iya Kak, aku masih sibuk Kak. Ya, belum jalan pakarnya, mata aja terjalan. Ya Kak, nanti habis rapat aku coba hubungin ulang notarnya Kak. Dan hubungan keberlanjutan itu adanya suatu progres dari apa yang kita ingin capai dalam berorganisasi atau dalam pekerjaan. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus memberikan inovasi atau apapun itu yang sekiranya dapat membuat organisasi atau tempat kita bekerja itu bisa lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Oh, dia sakit Kak? Ah enggak, kita aja Kak, aku masih sibuk Kak, ada kelas habis ini. Ya, lewat PJ-nya. Ntar aja Kak, dia juga cuek ke aku Kak. Waduh. Nah, selanjutnya tentang hubungan kerja positif. Untuk individual itu mempengaruhi kita pada tingkat fisiologis dengan cara yang mengurangi kerentanan kita terhadap stres dan meningkatkan kesehatan dan mensejahterakan kita secara umum melalui pengaruhnya terhadap sistem hormonal. Untuk dalam organisasi gitu, akses kita, pendampingan dan sumber daya organisasi lainnya, kekuasaan dan pengaruh dan menciptakan modal sosial gitu untuk melakukan hubungan kerja positif ini. Contohnya apa sih gitu? Contohnya itu ada hubungan kerja sementara. Kalau melakukan hubungan kerja sementara itu dapat membuat kita merasa kesepian atau merasa terasingkan atau mengasingkan gitu. Kalau misalkan kita kerjanya bareng-bareng gitu, pasti energi kita tuh naik gitu, terus kayak jadi melakukan pekerjaannya semangat gitu. Nah, terakhir ketika seluruh hubungan dalam hubungan kerja apapun itu yang didasarkan dengan segala hal yang positif seperti komunikasi lancar, ini dapat mengarah ke transformasi positif di tempat kerja yang berarti perubahan yang terjadi dalam organisasi menuju budaya yang lebih positif dan produktif. Nah, transformasi positif ini dapat mencakup perubahan dalam sistem manajemen, proses bisnis, atau budaya organisasi. Nah, contohnya di budaya organisasi, program kerja Sosiologi Festival 2022. Nah, hal ini juga dapat mencakup peningkatan komunikasi, kolaborasi, dan kepercayaan antar anggota, serta meningkatkan fokus pada tujuan bersama. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.